Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Ma'un. Surat yang sangat pendek, hanya 7 ayat. Surat Al-Ma'un ini masuk dalam kelompok Makkiyah, yaitu turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berarti masih hidup di Mekah saat-saat sulit, saat-saat genting, kapanpun bisa dibunuh oleh orang-orang kafir Mekah. Kemudian surat Al-Ma'un ini kalau dilihat di dalam mushaf urutan 107. Namun kalau dilihat dari tertib turun, itu turun urutan yang ke-17. Kalau surat At-Takasur turun urutan yang ke-16, kemudian Al-Ma'un 17, Al-Kafirun 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita, apakah telah melihat engkau, alladzi, kepada orang yukadzibu, yang mendustakan orang, bidini, dengan din, agama Islam, hari pembalasan. Fadzalika, maka demikian itulah alladzi, orang, yad'u, yang menghardik orang, mendorong dengan keras, al-yatima, kepada anak yatim, wala yakhudhu, dan tidak mendorong orang, ala ta'amil miskin, atas makanan orang-orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wahai Nabi Muhammad, apakah kamu telah melihat orang yang mendustakan din? Ayat ini kalau panjenengan yang diturunkan, Pak, diberikan kepada panjenengan, yakin panjenengan akan menyembunyikan, tidak akan panjenengan sebarkan, karena di waktu itu masih di Mekah. Kemudian yang dihadapi adalah orang kafir. Sementara ayat ini mengatakan, wahai Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan din? Padahal yang ada di hadapan Nabi adalah orang-orang yang mendustakan agama, kan begitu. Sehingga seolah-olah ngajak perang. Sementara Nabi Muhammad dan umatnya masih bisa dihitung. Jangankan jadi presiden, jadi ketua RT saja tidak, saking lemahnya orang Islam waktu itu. Namun karena Nabi Muhammad itu punya sifat sidqun, jujur, Nabi Muhammad itu punya sifat tablighun, terbuka, ya sudah, apapun yang diperintahkan oleh Allah disampaikan.
Tidak peduli apa yang akan terjadi. Namun yang perlu diketahui adalah alladzi yukadzibu biddin. Sekarang apa arti ad-din? Ternyata ulama-ulama di dalam mengartikan ad-din ini macam-macam. Pertama, ad-din diartikan agama secara umum. Berarti manusia hidup di dunia ini ada yang yukadzibu biddin, betul-betul tidak percaya kalau ada agama yang mengatur hidupnya. Mengapa tidak percaya dengan adanya agama yang mengatur hidupnya? Karena setiap orang sudah punya akal. Dengan akal orang bisa tahu apa yang baik untuk dirinya, apa yang tidak baik untuk dirinya. Dengan akal orang tahu apa yang bermanfaat untuk dirinya, apa pula yang bermudarat untuk dirinya. Dengan akal orang bisa menemukan teknologi. Dengan teknologi orang bisa hidup dengan mudah. Dengan teknologi pula seseorang yang asalnya tidak tahu bisa tahu. Cukup tanya Mbah Google, sehingga orang tidak perlu agama. Mereka lupa di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 7, Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sepandai-pandai manusia, secerdas-cerdas apapun manusia, yang diketahui hanya kulitnya dunia. Kulitnya dunia. Padahal kita tahu ada fisika, ada metafisika, ada syahadah, ada ghaib. Maka secerdas apapun manusia, dia tidak akan tahu Mas Rokib dan Cak Atid yang ada di kiri kanan kita. Secerdas apapun manusia, dia tidak tahu pertanyaan di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Secerdas apapun dia, setinggi apapun pendidikan dia akan tidak tahu neraka, tidak tahu surga. Apatah lagi Allah Ta'ala. Makanya orang yang yukadzibu biddin itu betul-betul resiko. Dan kalau zaman sekarang disebut apa? Kaum ateis, tidak percaya dengan adanya agama. Sehingga mereka mengatakan agama itu racun belaka. Agama itu musuh kemajuan. Ini yukadzibu biddin, arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua, ad-din di sini diartikan Islam. Karena innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama milik Allah adalah Islam. Lah kalau Islam, ad-din di sini diartikan Islam berarti alladzi yukadzibu biddin. Ada orang yang mendustakan agama Islam. Berarti dia paham agama itu banyak. Kemudian agama-agama yang lain itu diikuti, namun Islam tidak diikuti. Itu namanya yukadzibu biddin, memahami apa itu mendustakan Islam. Mengapa mereka mendustakan Islam? Iya, karena mereka paham semua agama benar, semua agama baik, semua agama arahnya ke surga.
Itu faham mereka, sehingga mereka punya hak untuk memilih agama apapun dan punya hak untuk menolak menjauhi agama apapun. Mereka lupa di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang ketika hidup di dunia mencari agama selain Islam, memeluk agama selain Islam, maka besok pada hari kiamat agama yang dipeluk tidak akan diterima oleh Allah, dan dia akan menjadi orang rugi karena sudah berpayah-payah beragama, sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, menghabiskan harta, ternyata agama yang dipeluk tidak diterima oleh Allah. Karena yang dipesan oleh Allah bukan yang lain, tapi Islam. Samalah dengan panjenengan sebagai pedagang, telepon kepada pabrik, tolong dikirimi saya gula pasir 1 truk. Ternyata panjenengan dikirimi gula Jawa 1 truk. Kira-kira panjenengan terima apa tidak? Seperti itulah gambaran. Sehingga Nabi Umar bin Khattab ketika ketemu Nabi, di tangannya ada kitab gede itu. Nabi bertanya, wahai Umar, kitab apa yang ada di tanganmu? Ternyata Umar mengatakan, apa Bi? Ini Taurat itu. Sekedar saya baca, sekedar untuk perbandingan saja. Ternyata Nabi Muhammad berkomentar, wawah, lau kana Musa hayyan min baini adhurikum ma halalahu illa ayat tabi'an. Demi Allah wahai Umar, seandainya Nabi Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, maka tidak halal untuk dia, haram untuk dia, kecuali harus ikut kepadaku. Berarti bosnya Taurat, seandainya masih hidup bertemu Nabi Muhammad, dia pun harus ikut Nabi Muhammad. Kemudian Tauratnya sudah ditutup rapat. Karena apa? Ibarat jajan roti sudah tidak layak pakai. Namanya apa Pak? Iya, seperti itu, tidak layak dimakan. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan, masami abi min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun summa la yu'minu bi illa dakhalana. Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani yang mendengar aku telah datang, kemudian dia kok tidak mau beriman kepadaku, pasti masuk neraka. Sehingga jangan dikatakan semua agama itu sama, jangan dikatakan semua agama itu baik, jangan dikatakan semua agama itu menuju ke surga. Bukan. Namun menurut ajaran kita, Islamlah yang akan diterima oleh Allah. Sehingga kalau tidak membawa Islam, ya silahkan, nanti akan diterima oleh Tuhannya sendiri. Namun yang jelas, besok pada hari kiamat Allah yang menguasai. Kemudian yang ketiga Pak, ada pola abdin itu diartikan al-jaza, balasan. Berarti ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Nabi Muhammad, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Hal ini persis seperti Maliki Yaumiddin. Allah zat yang memiliki
hari pembalasan. Itu kalau dibaca panjang, Pak. Namun boleh pula dibaca pendek, Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Sehingga ulama-ulama lebih banyak memilih yang ketiga ini, Pak, yaitu yukadzibu bidin. Ada manusia hidup di dunia ini yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Lah orang kalau hidup tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, maka bahaya. Yang kuat akan menekan kepada yang lemah, yang kaya akan memeras tenaga orang-orang fakir, kemudian akan banyak terjadi bondone nekat itu, kalah menang tembakan begitu. Itu kalau tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Maka orang semacam ini hidupnya tidak akan sempurna dan resiko. Kemudian perlu diketahui, Pak, akibat mendustakan agama, akibat mendustakan adanya hari pembalasan, akibat mendustakan al-Islam, maka fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Maka itulah Allah menggunakan zalika, bukan hadza. Kalau hadza berarti Allah dengan dia dekat. Kalau pakai zalika berarti Allah dengan dia jauh. Samalah dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dipersilahkan masuk ke dalam surga, wala taqraba hadzihis sajarah. Wahai Adam, silahkan kamu berada di surga, silahkan nikmati apapun makanan-makanan yang ada di surga. Namun ada satu yang tidak boleh diterjang, yaitu la taqraba hadzihis sajarah. Kamu jangan mendekati pohon ini. Berarti Allah dengan Adam dekat sekali. Hadzi. Namun begitu Nabi Adam melanggar, maka apa yang terjadi? Alam anhakuma antil kumas sajarah. Wahai Adam, bukankah aku sudah melarang kepada kamu dari pohon itu? Tilka berarti jarak jauh. Berarti manusia itu begitu. Selama panjenengan ibadah kepada Allah, maka panjenengan dekat sekali kepada Allah. Saking dekatnya, kalau Allah mau bagi-bagi kue, Pak, mesti panjenengan kebagian, karena dekat itu. Namun begitu manusia durhaka kepada Allah, maka akan jauhlah dia dari Allah, dan Allah pun jauh dari dia. Karena jauh, umpama sesama manusia, Pak, ya, memanggil pun tidak terdengar, berdoa pun tidak direken oleh Allah Ta'ala karena kondisinya jauh. Maka panjenengan harus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Namun ayat ini menjelaskan fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Berarti orang yang mendustakan agama itu menjadi orang yang jauh dari Allah. Kemudian apa karakter orang yang mendustakan agama? Pertama, yadu'ul yatim. Yadu itu, Pak, mendorong dengan keras. Setiap ada anak yatim langsung diusir. Mengusirnya itu tidak tanggung-tanggung, dengan keras. Samalah dengan malaikat mendorong orang-orang kafir ke neraka itu.
Hal ini bisa panjenengan apa? Lihat di dalam surat Tur, surat yang ke-52 ayat 13 dan 14. Yauma yud'auna ila nari jahannama da'a hadhihin nar allati kuntum biha tukadzibun. Yud'auna. Pada hari kiamat orang-orang kafir akan didorong-dorong dengan keras oleh malaikat ke neraka jahanam sambil dikata-katain hadhihin nar allati kuntum biha tukadzibun. Wahai orang kafir, inilah api neraka yang dulu ketika kamu hidup di dunia tidak percaya sama sekali. Kamu anggap hidup itu hanya sekali. Kalau sudah mati, tamatlah riwayatnya. Padahal di dalam Islam tidak seperti itu. Kita hidup di dunia ini baru berhenti di terminal yang ketiga, ya. Dari hidup di alam arwah, pindah hidup di alam kandungan ibu. Sekarang kita di terminal yang ketiga, nanti akan lanjut ke terminal yang keempat, yaitu alam barzah, kemudian lanjut lagi ke terminal yang akhir. Maka disebut apa? Yaumul akhirah, terminal yang akhir. Dan di akhir itulah lahiyal hayawan, merupakan kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi, sehingga Nabi Adam dari surga kembali kepada surga, panjenengan pun diharapkan dari surga kembali ke surga, asalkan tidak menjadi zalun, orang yang sesat jalan. Kalau sesat jalan tidak bisa kembali ke surga, namun kembali ke neraka, maka perlu itu. Lah kemudian mengapa karakter orang-orang yang mendustakan agama itu kok benci kepada anak yatim, tidak perhatian kepada anak yatim, bahkan anak yatim itu dianggap sebagai virus, penyakit gudik yang bisa menular itu. Sampai anak yatim dekat-dekat saja tidak boleh, diusir jauh-jauh agar tidak kembali. Maklum, karena dia tidak mempercayai agama, tidak mempercayai balasan-balasan amal, sehingga mereka melakukan hal semacam itu. Di samping itu, Pak, bahkan mereka mentolok itu, merampas hak-hak anak yatim gitu. Anak yatim sudah dijauhi, disingkiri, justru mereka sampai hati merampas hak-hak anak yatim. Sehingga Al-Quran memberi ancaman yang berat di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat ke-10. Allah mengatakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka nilainya sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Bayangkan, memakan harta anak yatim dengan zalim sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perut. Padahal panjenengan apal kan, orang ketika di neraka dihukum oleh Allah hanya berdiri di atas jamrotani, dua bara. Begitu kaki mengidak bara, yagli bihima dimagu, otak yang ada di kepala itu mendidih. Padahal kaki tersentuh oleh bara.
otak langsung mendidih. Sekarang bagaimana kalau orang memasukkan api neraka ke dalam perutnya? Ini menunjukkan dahsyatnya luar biasa. Bahayanya merampas hak anak yatim. Makanya bapak-bapak harus hati-hati. Kalau panjenengan kawin dengan rondo keren gitu, punya anak-anak yatim, wah bahaya Pak, harus hati-hati. Sebelum masuk, panjenengan perlu menjelaskan, dek, mana hak panjenengan, mana hak anak-anak yatim, kan gitu kan? Sehingga jelas. Kemudian silahkan panjenengan meramut harta anak yatim itu bagi hasil, kan begitu kan? Syukur-syukur lillahi ta'ala gitu. Meramutkan lillahi ta'ala. Kemudian setelah balik langsung diserahkan semua itu bagus, menolong dan membantu. Jangan malah merampas. Bahkan ada apa? Yang lebih jahat lagi apa? Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa. Zaman jahiliyah dulu banyak Pak, laki-laki yang jahat. Bukti kejahatannya apa? Mereka itu selalu cari anak yatim perempuan yang banyak warisannya, dengan tujuan pertama, kawin tanpa mas kawin. Kalau kawin dengan perempuan-perempuan yang punya orang tua, mahalnya luar biasa. Makanya mereka suka mengawini perempuan-perempuan yatimah yang harta peninggalannya banyak, sehingga harga mas kawinnya murah, bahkan tidak ada mas kawin sama sekali. Dan setelah itu justru harta milik istrinya digorong, setelah habis diceraikan. Seperti itulah jahatnya. Makanya Islam mengatakan, kalau Anda tidak bisa jujur, maka kawini sajalah perempuan-perempuan yang masih punya wali, yang masih punya ayah, sehingga bisa bernego urusan mas kawin. Karena mas kawinnya orang Arab itu beda dengan mas kawinnya orang PP Legi. Kalau orang Arab rata-rata mas kawinnya tinggi, namun resepsinya murah. Kalau di sini mas kawinnya murah, tapi resepsinya Masya Allah, nyewa gedung plus segala-galanya berapa? 4M, 40M, bahkan seperti Raffi Ahmad, kalau saya tidak ingat itu sampai menghabiskan 200M. Akad nikahnya di Jakarta, walimahnya di hotel berbintang 5 di Bali. Semua undangan disiapin, kamar lah. Itu namanya apa? Murah mas kawinnya, kemudian mahal resepsinya. Enak mana? Enak Arab ya. Tapi hati-hati itu. Hati-hati. Panjenengan sebagai istri yang diberi mas kawin banyak, sewaktu-waktu nuntut cerai, Pak. Berarti apa? Wajib mengembalikan mas kawinnya. Kecuali kalau hidup di Indonesia, ada undang-undang PA ya, pengadilan agama, ganti iwat itu ya, sedikit gitu. Tidak seperti zaman Nabi Muhammad harus mengembalikan mas kawin yang sudah diberikan. Lah orang yang begitu mentolong dengan anak yatim ini bukti yukadibu bidin, karena dia tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Kebalikan daripada orang yang beriman dengan hari pembalasan. Kalau at-takdzib biyaumiddin, mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, sifatnya seperti itu. Beda dengan orang yang beriman dengan agama, yang beriman dengan hari pembalasan.
Apa itu? Suka kepada anak-anak yatim. Karena mereka ngerti bercinta kepada anak yatim balasannya dunia, balasannya akhirat. Coba balasan akhirat, Pak. Nabi Muhammad mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Kata Nabi, saya dan yang merawat anak yatim berada di dalam surga seperti ini. Jaraknya, Pak, paling jauh seperti ini, Pak. Berarti apa? Runtang-runtung bersama Nabi, bertetangga pepet tembok dengan Nabi Muhammad. Coba siapa yang tidak senang kumpul dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi Muhammad? Itulah penghargaan yang diberikan Allah kepada orang yang merawat anak yatim. Baik anak yatim masih kerabatnya sendiri maupun anak yatim non kerabat. Kemudian imbas merawat anak yatim di dalam dunia apa banyak, Pak? Di dalam sebuah hadis dijelaskan ada seorang laki-laki yang datang menghadap kepada Nabi lalu curhat, "Bi, hatiku Bi, kok keras sekali. Dan saya ini ingin apapun selalu gagal. Apa Bi? Penyebabnya?" Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudraku hajatuka farham al-yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrak hajatuka." Hadis riwayat Imam Tabrani dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Nabi Muhammad mengatakan, kalau kamu kepingin hatimu menjadi lunak, kebutuhan hidup kamu bisa terkabulkan, syaratnya pertama, sayangilah anak yatim. Farhamil yatim, sayangi anak yatim. Bayangkan, kan zaman sekarang enak itu. Kalau dulu menyayangi anak yatim itu jenengan bawa pulang ke rumah kan, sehingga kadang-kadang jengkel gitu. Karena apa? Dari keluarga yang berbeda, sehingga watak-watuknya beda. Kan begitu. Jenengan orang yang terhina sih, serba teratur, anak yatim serba turu umpama ya. Ini kan kadang-kadang membuat jenengan jengkel. Lah sekarang kan enak, ada panti asuhan anak yatim, cukup uang jenengan saja yang jenengan serahkan, "Pak, ini jatah titipan anak yatim saya yang saya titipkan di situ," kan begitu. Sehingga tinggal bantu urusan yang membina, yang mengatur mereka. Maka sayangi anak yatim. Kemudian wamsah ra'sahu, usaplah kepalanya. Usaplah kepalanya. Sehingga banyak kan orang-orang ketika berkunjung di panti asuhan, kemudian anak yatim disuruh berdiri jejer-jejer, kemudian kepalanya diusap gitu. Padahal ini pun bisa loh Pak, diartikan kinayah. Mengusap kepala itu jangan diartikan apa? Sekedar mengusap kepala. Namun cintailah anak yatim. Cintailah anak yatim. Mengapa kok diartikan cintailah anak yatim? Iya. Coba jenengan kan tahu bahasa cinta. Apa Pak? Apa bahasa cinta? Ibu-ibu. Apa bahasa cinta? Banyak Pak. Pertama, pujian. Jadi kalau jenengan kok suka memuji orang, mau tidak mau, ngaku atau tidak ngaku, pasti panjenengan cinta kepada dia.
Makanya ibu-ibu hati-hati, jangan suka-suka menyebut-nyebut laki-laki lain di hadapan sang suami. Karena apa? Man ahabba say'an aksara dzikrah. Siapa yang cinta kepada seseorang, dia pasti sering-sering menyebut. Kalau toh ibu-ibu pandai merahasiakan, tetap akan terungkap. Ketika tidur jenengan ngelindur menyebut-nyebut orang laki-laki yang jenengan cintai. Nah, berarti apa? Bahasa cinta itu ada yang menggunakan pujian. Yang kedua, hadiah. Hadiah itu bahasa cinta. Kemudian yang ketiga, sentuhan. Ini sentuhan, Pak. Jadi mengusap kepala anak yatim itu artinya apa, Pak? Bahasa cinta. Makanya kalau jenengan kok punya suami nyekel terus itu jangan marah gitu. Keluar nyenggol, masuk nyenggol itu. Keluar demek, masuk demek, itu jangan marah, malah harus bersyukur. Alhamdulillah ternyata bojoku sangat cinta kepadaku. Namun bahasa cintanya pakai sentuhan itu, pakai sentuhan. Bahkan kadang-kadang kalau sudah usia sepuh ya, tidur itu tidak bisa, Pak. Kalau tidak nyentuh kekasihnya dan khawatir ceblok sehingga cekelan terus. Itu namanya bahasa cinta. Kemudian ada lagi bahasa cinta adalah apa, Pak? Waktu. Ngerti waktu, Pak? Nah ini harus jenengan ketahui. Suami panjenengan itu bahasa cintanya pakai apa? Lalu kan pujian tidak mungkin, hanya para artis yang suka dipuji. Kadang-kadang menggunakan bahasa waktu. Yang berikutnya, bahasa cinta yang berikutnya adalah pelayanan. Suami datang, langsung tasnya dibawakan, jasnya dilepaskan, kaos kakinya dilepaskan. Itu namanya apa, Pak? Pelayanan. Lah, panjenengan di dalam berumah tangga harus kenal suami jenengan itu bahasa cintanya pakai apa, bahasa cinta istri jenengan pakai apa. Kenapa? Kalau tidak memahami bisa terjadi apa? Pertengkaran. Coba suami seneng kalau bahasa cintanya itu pakai waktu. Panjenengan seneng bahasa cintanya pakai pelayanan. Suami datang kerja, jenengan tinggal cuci pakaian suami. Suami tidur di tempat tidur sendirian, tidak bisa tidur, Pak. Kelepek menunggu panjenengan tidak masuk itu. Padahal tujuannya pulang untuk berduaan, jenengan sibuk nyetrikakan pakaian suami. Lah, coba jenengan melakukan begitu ya karena cinta suami, tapi suami tidak seneng belas itu. Karena apa? Laundry ada. Yang diharapkan suami apa? Berduaan di waktu istirahat. Nah, itulah diantara bukti bahasa cinta ada. Makanya kalau Nabi mengatakan agar hatimu bisa lunak, kebutuhan kamu terpenuhi, dikabulkan oleh Allah, cukup wamsah ra'sahu, usaplah kepala anak yatim. Artinya apa? Cintailah anak yatim. Kemudian wa'at imhu minto amika, berilah makan anak yatim seperti yang Anda makan itu. Jangan beda. Tapi yang panjenengan makan apa, itu kan berikan kepada anak yatim. Itu menyebab hati panjenengan menjadi lunak. Kemudian kebutuhan panjenengan akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Dan hati yang lunak itu enak, Pak. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika mendengar Al-Quran, karena hatinya lunak, akhirnya apa? Masuk. Dan iman akan menjadi kokoh, iman menjadi kuat. Namun kalau hati keras, Masya Allah bahayanya luar biasa. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah
fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi fa inna abadan nas minallah al qalbu al qasib. Janganlah kalian memperbanyak omong yang isinya bukan dzikrullah. Mengapa? Karena banyaknya omongan yang isinya tidak dzikrullah itu menyebabkan hati keras. Sedangkan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Itu resiko. Bahkan jenengan harus tahu, orang laki-laki Pak, menurut penelitian tiap hari tiap malam itu rata-rata mengeluarkan 7.000 kata. Banyak kan? Tiap hari tiap malam panjenengan itu apa? Mesti ngomong sebanyak 7.000 kata. Sedangkan ibu-ibu berapa Bu? 20.000 kata. Makanya pergunakanlah kemampuan panjenengan, keistimewaan panjenengan banyak omong itu dialihkan di Al-Quran ya, membaca Al-Quran. 1 juz setengah jam, 2 juz 1 jam, kan lumayan itu. Daripada ngomong ngalor ngidul yang membuat hati menjadi keras, akhirnya akan repot juga kan. Mending diperbanyak membaca Al-Quran untuk pelampiasan kemampuan panjenengan berbicara tiap hari 20.000, tiap hari 20.000. Ini pertama. Kemudian karakter yang kedua, karakternya orang yang mendustakan agama. Yang kedua adalah wala yahuzu ala ta'amil miskin. Tidak pernah menganjurkan kepada orang-orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Menganjurkan saja tidak, apatah lagi memberi. Mengapa tidak berani menganjurkan? Khawatir dicela oleh anak buahnya. Jenengan tidak pernah itu kok ngongkon-ngongkon orang itu ya. Sehingga dia tidak memberi, juga tidak menganjurkan kepada orang lain untuk peduli terhadap nasib orang-orang miskin. Lebih-lebih Al-Quran Pak menyebut ala ta'amil miskin. Berarti apa? Di dalam makanan panjenengan ada hak untuk orang miskin. Dalam harta panjenengan ada hak untuk anak-anak yatim. Berarti kalau ada hak makanan di tangan panjenengan untuk orang fakir miskin, untuk anak-anak yatim, kok tidak dikeluarkan? Itu namanya apa? Menggarong hak orang-orang miskin. Bukankah Al-Quran mengatakan wa fi amwalihim hakun maklum lisaili wal mahrum. Jadi setiap panjenengan dapat rezeki 1 juta minimal 25.000. Itu hak fuqara masakin. Kalau gaji panjenengan 8 juta tiap bulan, berarti ada 200 yang harus panjenengan salurkan kepada fuqara masakin atau kepada anak yatim. Namanya apa? Ala ta'amil miskin. Kemudian sayang, banyak orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib orang miskin, bahkan kadang-kadang menggarong Pak, hak orang fakir miskin. Tidak percaya, lihat itu raskin itu di antara kan ada ya yang tidak miskin tapi apa, mendaftarkan diri. Apalagi kira-kira LPG ya, yang 3 kilo itu hak siapa Pak? Nah kan begitu kan. Nah kalau yang suge-suge beli LPG 3 kiloan gitu kan, kira-kira bagaimana ya itu kan. Makanya itu silahkan Pak, itu wajibun manjilion PR untuk panjenengan itu. Namun khusus yang raskin itu kan ya, itu kadang-kadang orang kaya tapi tetap mendaftarkan diri. Padahal di sebelah sana ada orang kaya namanya tercatut Pak. Begitu itu langsung datang kepada
RT-nya, Pak, lah nama saya kok masuk, bagaimana ini? Ya sudah Pak, ambilkan saja, nanti berikan kepada fakir miskin. Itu hanya salah tulis saja. Namun ya izin, wong dokter, gitu, dosen, gitu, harus antri ke kantor desa untuk ambil raskin. Nah, berarti kan apa? Ada yang sengaja mengambil, ada yang keliru, namun tetap disuruh oleh RT-nya untuk mengambil, nanti disalurkan kepada yang berhak, ya. Makanya harus hati-hati itu. Karena apa? Jangan sampai jatah orang fakir miskin itu diambil oleh orang yang tidak haknya. Lebih-lebih seperti kemarin kan, bansos, bantuan sosial itu sampai ada menteri yang tertangkap. Ini bahaya. Besok pada hari kiamat ketika dia dihisab oleh Allah, 273 juta penduduk Indonesia geruduk-geruduk, Pak, demo di hadapan Allah, Pak. Ya Allah, orang ini dulu kan begitu kan, mengambil hak saya itu. Jadi Pak, bagaimana nanti resikonya? Inilah yang harus dihati-hati. Namun ini sering terjadi. Mengapa terjadi? Yukadzibu biddin. Karena dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Beda dengan orang yang percaya, Pak. Orang yang beriman justru malah suka membantu. Mengapa orang beriman suka membantu? Karena dia ngerti wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba membantu dulur-dulurnya, Pak. Berarti apa? Ada imbal balik. Kalau panjenengan peduli terhadap fakir miskin, peduli terhadap anak yatim, maka Allah akan peduli kepada panjenengan. Sehingga usaha lancar terus. Tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak pernah mengalami itu dan ini, dan juga tidak pernah tertipu oleh orang itu orang ini. Karena apa? Jenengan selalu dibantu oleh Allah. Kemudian mengapa orang-orang mukmin suka membantu? Karena ada hadis yang menerangkan man farraja musliman kurbatan min kurabi dunya farraja walahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mau menghilangkan kesulitan-kesulitan orang Islam di dunia ini, maka besok pada hari kiamat ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan di hari kiamat, maka kesulitannya akan dihilangkan oleh Allah. Padahal waktu itu yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak ada manfaat harta anak kepada dirinya. Tahu-tahu Allah membantu. Itu kan luar biasa. Anugerah yang paling besar, anugerah yang paling tinggi. Kemudian pun diketahui, Pak, ayat ini menjelaskan orang beriman sudah sholat, sudah puasa, sudah ngaji, namun kalau tidak peduli terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap orang fakir miskin, masih dianggap yukadzibu biddin, mendustakan agama. Mengapa kok bisa begitu, Pak? Karena agama itu kan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kan begitu kan? Sehingga agama itu mengatur hablun minallah, hubungan panjenengan dengan Allah. Salat, puasa, ngaji itu hablun minallah. Namun Islam pun mengatur hablun minannas, hubungan baik dengan sesama manusia. Makanya kalau ada orang sholat, poso, namun dengan manusia juahat, tidak peduli sama sekali, maka gagal masuk surga. Makanya di dalam sebuah hadis sahih, ada beberapa tamu menghadap Nabi,
setelah punya omong ngalor ngidul ngetan ngulon, kemudian lah kok tamu mengatakan, Bi, kami punya tetangga perempuan, Bi, Masya Allah puasanya Daud, tiap malam pasti tahajud, kemudian setiap pagi pasti duha, dan tiap hari pasti tilawah, sehingga 1 bulan khatam 3 kali, kadang-kadang khatam lebih dari 3 kali. Namun sayang, tu'dzi jaroha, dia itu suka menyakiti tetangganya. Lah kok Nabi mengatakan dia final, dia berada di neraka. Bayangkan Pak, hubungan dengan Allah baiknya luar biasa, hubungan dengan tetangga, dengan orang lain jahatnya luar biasa, ternyata divonis Nabi masuk neraka. Kemudian si tamu meneruskan cerita, dan saya punya tonggo Bi sebelah, Bi, ibadahnya sedang, Bi, hanya dipilih, Bi, subuh jamaah di kampung, maghrib jamaah di kampung, isya jamaah di kampung, zuhur asar jamaah di pabrik gitu. Dan dia baik sekali dengan tetangga, baik sekali dengan teman. Apa kata Nabi? Dia fil jannah, dia berada di surga. Namun sayang Pak, hadis ini disalahgunakan oleh sebagian manusia. Senajan saya tidak sholat, senajan saya tidak poso, sing penting apik karo tonggo. Nah ini bahaya kan? Bahaya Pak. Yang fokus hablum minallah tetap tidak berhasil Pak ya. Yang fokus dengan sesama manusia tidak berhasil. Karena apa? Islam itu lengkap. Hablun minallah harus sambung, hablum minanas harus sambung, hablun bil hayawan, berbaik-baik dengan hewan juga harus sambung. Bukan panjenengan tahu ada orang perempuan masuk neraka gara-gara kucing? Kan gitu kan? Kucing diikat, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kemudian mati. Nerakalah dia. Makanya yang paling bagus itu semuanya dengan Allah bagus, dengan sesama manusia bagus, dengan hewan pun bagus, sampai bilbiah dengan lingkungan juga harus bagus. Bukankah Nabi melarang kencing di air yang diam? Nabi pun melarang memetik kembang yang belum begar. Mengapa dilarang? Karena mubazir. Coba seandainya mekar dulu, berarti kan mekarnya kembang bisa mengeluarkan aroma sedap, dibawa oleh udara, masuk ke hidung saya, ke hidung panjenengan, bisa menambah umur kan? Karena sihat. Namun dan bisa dimanfaatkan oleh apa? Kumbang, lebah, telah diisap madunya, kemudian kumbang-kumbang itu bisa mengeluarkan madu, loh, begitu. Berarti manfaat. Makanya silakan baru dipetik. Nah sekarang bagaimana umpama ada 2 kelompok, yang satu sing penting bagus dengan Allah, jahat dengan manusia tidak apa-apa, ya neraka, namun nerakanya tidak lama. Kenapa? Dia masih punya iman. Kemudian tidak peduli sama Allah, namun peduli dengan tetangga, dengan teman. Bagaimana maknanya Pak? Neraka, tapi abadan abad sak jegjum belah gitu. Makanya kedua-duanya kurang. Supaya panjenengan sempurna, maka hablun minallah tetap jalan, kemudian hablun minanas juga harus jalan. Saya percepat. Fawailun lil musalli, celaka buat orang-orang yang melakukan sholat. Gara-gara ayat ini banyak Pak orang yang tidak meneruskan sholatnya Pak. Tiwas sholat masih celaka kan begitu, masih masuk ke neraka well gitu. Mereka tidak mau meneruskan. Mengapa? Mereka sudah sholat kok masih celaka? Karena
diteruskan itu, diteruskan. Alladzina hum an sholatihim sahun, karena mereka lupa dari sholatnya. Bukan fi, Pak. Kalau fi, ketika karena mereka lupa di dalam sholatnya. Kalau fi berarti jenengan semuanya ini tidak ada, Pak, yang tidak celaka. Kenapa? Kalau jenengan sholat taruhlah 5 menit, fokus kepada Allah berapa menit, Pak? Ingat dengan anak berapa menit, kan itu kan? Makanya ulama-ulama memahami an dan fi itu beda. Kalau fi berarti ketika jenengan salat, hati panjenengan masih ingat sana, ingat sini, itu dianggap celaka. Namun karena an berarti bukan itu. Walaupun di dalam salat panjenengan masih ingat itu, ingat ini, yang penting tidak fokus ya. Tidak fokus kepada yang lain, ini masih ma'fun, Pak, dimaafkan. Namun kalau orang fokus sholat sambil nangis terus gara-gara ternaknya mati gitu, maka ini tidak boleh, Pak. Kenapa? Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Makanya yang dimaksud di sini adalah dari sholatnya. Ulama yang bernama Imam As-Syaukani mengatakan, Pak, ada 4 ciri, Pak, orang yang disebut lupa dari sholatnya. Pertama, sholatnya bolong-bolong. Kemudian yang kedua, sholat tapi selalu di akhir waktu, mepet. Kadang-kadang baru takbir sudah habis waktunya. Kemudian yang ketiga, sholat tidak sempurna, sehingga tumak ninahnya kurang, bacaannya pun disingkat Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin, qul huwallahu ahad kufuwan ahad Allahu akbar. Itu kan namanya banyak yang berjatuhan itu. Padahal la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sedangkan 1 huruf saja dari surat Al-Fatihah tidak terbaca, kan sholatnya tidak sah, Pak. Contoh ya, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, wawunya jatuh, itu tidak boleh, harus lengkap. Makanya kalau panjenengan masih begitu, mending ikut jamaah terus ya. Kenapa? Kalau jamaah kan ada 2 madhab kan. Bila imamnya keras, panjenengan boleh tidak membaca apapun, cukup mendengarkan. Namun ada yang tetap harus membaca Fatihah saja, kan 2 madhab kan. Sehingga umpama lebih selamatnya itu enak menjadi makmum, Pak. Karena apa? Bacaan imam juga bacaan makmum. Baiknya sholat imam, baiknya sholat makmum, kelirunya sholat imam, tetap baik untuk makmum, tidak ada resiko. Makanya harapan kalau jenengan jadi makmum, sholatnya terus diterima. Kemudian yang keempat, Pak, sholatnya tidak itiba. Tidak itiba. Nabi itu kalau sholat mesti tumakninah. Kemudian kalau ada orang sholat kok tidak tumakninah, berarti dia dianggap orang lupa. Namun yang paling bagus lagi, Pak, yang dimaksud sahun di sini adalah orang yang antara sholat dan antara kelakuan tiap hari tidak cocok, Pak. Ketika sholat ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu kan? Hanya kepada Engkau ya Allah kami akan beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami akan minta pertolongan. Ternyata ketika dia bangkrut, datang ke Gunung Kawi, orang yang lupa dari sholatnya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, la sholata liman lam tanhahu sholatuhu anil faksa wal munkar. Tidak sah sholat buat orang yang sholatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Makanya jenengan harus sholat dengan sungguh-sungguh,
khusyuk, tumaninah, bacaannya sempurna. Kemudian yang terakhir wayam naunal maun, ciri orang yang mendustakan agama apa? Tidak mau memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Walaupun maun, apa maun Pak? Sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Kalau jenengan masih kecil dulu Pak ya, kan banyak. Di depan rumah itu ada apa Pak? Kendi air ya. Sehingga siapapun musafir yang lewat di situ boleh untuk minum. Itu menyapa maun Pak, barang sepele. Jenengan pernah kedatangan tonggo, Pak ngampil ondo, pernah? Nah itu maun Pak. Sehingga hal-hal yang sepele yang sangat dibutuhkan orang itu jangan sampai dicegah Pak. Selama jenengan punya silakan. Itu namanya apa? Ciri orang mukmin sejati. Namun kalau dipinjami palu saja tidak boleh, itu namanya ciri yukadzibu bid-din. Hadirin yang berbahagia, karena waktu sudah habis, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.